Kawan-kawan, kita semua tahu Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Kejadian ini tentu menjadi hal yang membuat kita tidak nyaman, apalagi sampai membuat meninggalnya Imam Besar Iran, Ayatollah Khamenei. Eskalasi ini memaksa Iran untuk menutup Selat Hormuz dalam waktu yang tidak pasti. Selat yang menjadi jalur transportasi pengiriman minyak mentah dunia dan LNG. Dengarkan baik-baik kawan, kita diskusikan. Selat Hormuz itu merupakan jalur strategis di Teluk Persia yang menjadi rute utama untuk sekitar 20-20% pasokan minyak mentah dunia dan produk energi global, termasuk LNG. Pada tanggal 28 Februari 2026, Iran menutup selat ini sebagai respon atas serangan gabungan Amerika dan Israel yang menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia hingga mencapai 80 US dollar per barel pada tanggal 1 Maret 2026. Dan potensi naik lebih lanjut masih tinggi sampai mencapai 100-120 US dollar per barel jika penutupan ini berlanjut. Situasi ini memicu kekhawatiran global, termasuk bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak mentah dan BBM. Ingat ya, sekitar 50% kebutuhan BBM kita dari impor. Krisis Timur Tengah ini berdampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Indonesia yang bersifat multifaset itu meliputi beban fiskal langsung, inflasi, dan pelemahan ekonomi, meskipun ada potensi windfall dari ekspor komoditas yang lain. Kawan-kawan, seharusnya Indonesia bisa melewati momen krusial ini dengan memanfaatkan LNG untuk dinaikkan volume ekspornya. Pada tahun 2025 saja sudah mencapai sekitar 16-18 juta ton dan meraup keuntungan dari harga spot yang melonjak bahkan bisa mencapai 30 US dollar MMBTU atau lebih. Kawan-kawan, pendapatan ini dari ekspor ini bisa mendukung APBN kita tentunya, mulai dari investasi infrastruktur atau subsidi energi domestik kita. Krisis Timur Tengah ini mendorong pembeli global untuk mencari sumber diversifikasi lain di luar Timur Tengah. Indonesia tentunya bisa menegosiasikan kontrak baru atau memperbanyak yang ada dengan negara-negara Asia dan Eropa, mengurangi ketergantungan mereka pada Qatar. Misalnya, meningkatkan pasokan ke India atau Eropa melalui jalur alternatif yang bisa memperkuat posisi geopolitik Indonesia sebagai pemasok energi andal di kawasan Indo-Pasifik. Ingat ya, Indo-Pasifik. Jadi, kita terancam pada pemenuhan kebutuhan BBM kita dan APBN kita semakin berat menggendong beban fiskal kita, mulai dari subsidi BBM sampai program MBG dan Koperasi Merah Putih. Tapi, jika langkah ini diambil, kita dapat meringankan beban kita dengan meningkatkan kota ekspor LNG kita. Ya, semoga Prabowo mau, kecuali bersikukuh menjadi pejongosnya Amerika dan Israel adalah pilihan yang tepat. Salam.